Selamat sore pemirsa, bersama lagi dengan saya Rizka Mediana. Budidaya ikan air tawar semakin menjadi pilihan menarik bagi para pelaku usaha di sektor perikanan. Dengan permintaan pasar yang terus meningkat, peluang bisnis ini dianggap sangat menjanjikan. Namun, di balik potensi keuntungannya, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh para pembudidaya, mulai dari ketersediaan makan, perubahan cuaca, hingga persaingan pasar. Lalu bagaimana prospek usaha ke depannya? Berikut laporan selengkapnya. Budidaya ikan air tawar, peluang usaha dan tantangan di lapangan. Budidaya ikan air tawar ini berada di Desa Makarti, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Lokasi ini berada di Jalan Poros Samarinda Bontang, kilometer 81, yang bertepatan di Rumah Makan Kenari. Selamat sore pemirsa, kali ini kita akan bertemu dengan narasumber kita, yaitu salah satu pembudidaya ikan di Desa Makarti ini. Baik, di sini dengan Bapak siapa? Yang Nana. Oke Bapak, sejak kapan Bapak mulai membudidayakan ikan air tawar ini? 2006, 19 tahun yang lalu. Cukup lama ya Pak? Ya, hampir 9. Menurut Bapak, seberapa besar peluang usaha dalam budidaya ikan air tawar ini? Apakah permintaan pasar untuk ikan air tawar terus meningkat? Selalu meningkat, apalagi kalau misalnya ikan nila. Kalau ikan nila hampir di 1 ton. Jadi sangat banyak ya peminatnya Pak? Banyak kalau air tawar, terutama nila. Kalau ikan emas tidak terlalu banyak permintaan. Menurut Bapak, ikan air tawar apa yang dapat menguntungkan jika dibudidayakan? Kalau daerah-daerah sini, Makarti, terutama Kalimantan, itu ikan nila yang paling menguntungkan. Dikarenakan cepat besarnya kalau dibandingkan dengan ikan lain. Apakah harga ikan nila itu jauh lebih mahal atau murah? Lebih mahal, sekarang itu kenanya itu eceran warungan itu udah kena 40 per kilo. Nah, tapi ikan nila ini banyak sekali ya peminatnya? Banyak sekali, setiap warung itu membutuhkan ikan nila. Baik Pak. Apa tantangan terbesar budidaya ikan air tawar? Terutama tantangannya itu di air, faktor air. Andai kata di musim hujan, rata-rata itu pH itu 5 kalau di musim hujan. Kalau di musim kemarau bisa nyampe 7, nyampe 8. Jadi nggak ada kendala kalau di musim kemarau, terutama di musim hujan. pH turun, oksigen nggak terpenuhi. Oh, jadi pH tinggi, oksigen terpenuhi. Kalau andai kata di musim kemarau, pH Harus tinggi, paling nggak 7 lah. Apa saran Bapak bagi orang yang ingin memulai usaha budidaya ikan air tawar? Terutama di masalah faktor pengolahan tanah. Cangkul, ya dibalik lumpurnya, terus kasih pupuk kandang, kapur. Kapur itu harus kapur aktif, namanya itu tohor, untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di kolam. Nomor 1. Nomor 2, faktor air. Air paling enggak pH harus 7. Untuk naikkan pH ada namanya mikroba. Untuk tambahan naikkan pH. Kalau andai kata udah pengelolaan air pH udah 7, itu layak ditanami ikan. Setelah itu ada faktor lainnya? Pertama, bibit. Harus bibit jenisnya bagus.
Oke pemirsa, kali ini kita akan mencoba memberi makan ikan emas. Oke pemirsa, itulah informasi yang kita dapatkan dari narasumber kita hari ini. Semoga informasi-informasi tadi dapat bermanfaat untuk pengusaha-pengusaha muda yang ingin membudidayakan ikan air tawar. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Budidaya ikan air tawar menawarkan peluang besar, tetapi juga menghadapi tantangan yang perlu diatasi. Dengan strategi yang tepat, usaha ini bisa menjadi sumber keuntungan berkelanjutan. Saya Rizka Mediana, sampai jumpa di berita selanjutnya.